Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Memotivasi Diri, Strategi Mengubah Mimpi Menjadi Kenyataan, karya Brian Tracy dan Dan Strazel, bagian ke-9 dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bagian 9, memotivasi orang lain, rahasia kepemimpinan yang melayani. Dan berkata, Brian, kebanyakan fokus kita ditunjukkan pada bagaimana memotivasi diri sendiri dan bagaimana menjaga motivasi itu di sepanjang hidup kita. Tetapi, sekarang kita akan membiarkan fokus pada bagaimana memotivasi orang lain, terutama dalam pekerjaan atau bisnis kita. Bagaimana kita memotivasi orang agar melakukan hal yang lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan motivasi untuk orang-orang itu. Selama ini kita menyatakan bahwa motivasi adalah kerja yang berlangsung di dalam diri. Karenanya, mungkin akan terdengar seperti suatu kontradiksi jika kita berbicara tentang memotivasi orang lain, tetapi tidak diragukan lagi bahwa para pemimpin, pelatih, dan para orang tua bisa melakukan pekerjaan membuat orang lain melakukan sesuatu dengan baik dan antusias. Ini dengan lebih baik. Ada perbedaan esensial antara para manajer, pimpinan, pelatih, dan orang tua yang memiliki tim atau anggota keluarga dengan motivasi dan kinerja tinggi dibanding mereka yang tidak memiliki tim atau anggota keluarga seperti itu. Brian menjawab, hasrat paling penting dalam dan paling lazim pada diri manusia adalah keinginan untuk bahagia, memiliki harga diri yang tinggi, merasa percaya diri, merasa aman, merasa nyaman dengan diri sendiri dan apa yang dilakukan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perasaan sebagai juara. Para manajer, eksekutif, pemimpin, pelatih, guru yang cerdas akan memperlakukan orang agar mereka merasa seperti juara. Dan cara untuk mencapainya adalah dengan menciptakan struktur yang memungkinkan mereka untuk menjadi juara. Berikut contoh yang sempurna. Dalam lomba maraton yang berjarak 26,2 mil, setiap 1 mil terdapat penanda jarak mil keberapa yang bisa dilihat oleh pelari. Para pelari berusaha mencapai satu demi satu penanda jarak tersebut. Mereka memenangkan mil demi mil dari waktu ke waktu. Jika hanya ada satu garis finish, dan mereka harus berlari sejauh 26 mil selama 3 jam, tanpa pernah tahu sudah seberapa dekat atau seberapa jauh mereka berlari. Mereka akan kehilangan semangat. Ada sebuah kisah terkenal tentang Florence Chadwick yang menjadi wanita pertama yang berenang melintasi Selat Inggris. Ia berenang dari Prancis ke Inggris menuju tebing putih Dover, bagian tersempit dari Selat Inggris. Pada percobaan pertamanya, ia berenang, terus berenang, dan kabut turun. Kabut turun dan menutupi permukaan air, sehingga pada jarak sekitar 1 mil lagi ke tujuan, ia menyerah. Ia menyerah dan ditarik ke perahu motor yang mengiringnya. Ia kemudian mengatakan, saya tidak akan menyerah seandainya saya bisa melihat ujung yang hendak saya tuju. Saya tidak tahu sudah seberapa dekat dengan tujuan, karena saya tidak bisa melihat ujung yang saya tuju. Maka pada percobaan berikutnya, timnya memastikan cuaca akan cerah sepanjang hari itu. Ia berhasil berenang melintasi selat dan menjadi perenang paling terkenal dalam sejarah. Bahkan sampai hari ini, ia tetap menjadi pemegang rekor. Manusia butuh untuk menjadi juara. Bahkan meski harus dengan berenang melintasi sebuah selat, manusia butuh mencapai kesuksesan. Para peneliti melakukan sebuah studi yang mereka anggap sebagai studi yang mungkin paling mendalam dalam hal kesuksesan manajerial dan kesuksesan bisnis yang pernah dilakukan.
hasilnya sudah dilaporkan, tetapi laporan secara keseluruhannya belum dituliskan. Jika hasilnya secara keseluruhan sudah dituliskan, maka akan menjadi salah satu buku manajemen paling populer. Penelitian ini melibatkan 22.000 bisnis di dalam 20 negara dan melibatkan 150 peneliti selama 10 tahun. Para peneliti ini menganalisis bisnis tersebut terhadap berbagai kualitas dan karakteristik untuk mencari tahu apa yang membedakan perusahaan paling menguntungkan dengan perusahaan yang paling kurang menguntungkan, negara paling menguntungkan dan negara paling kurang menguntungkan, serta perusahaan paling menguntungkan dalam suatu bidang tertentu yang masuk ke dalam kategori 20% posisi puncak. Para peneliti ini menemukan 3 hal, tepatnya 31. Hal pertama adalah bahwa perusahaan paling sukses memiliki tujuan dan sasaran yang sangat jelas pada setiap levelnya. Semua orang di perusahaan mengetahui dengan pasti apa tujuan mereka, apa yang harus mereka capai, apa hasil yang harus mereka capai untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan tujuan-tujuan mereka, memperjelasnya sehingga semua orang mengetahuinya. Dengan kata lain, mereka tahu di mana garis finish berada. Kedua, perusahaan paling sukses memiliki ukuran, standar, dan tolak ukur yang sangat jelas. Setiap jenis pekerjaan dan setiap bagian dari setiap jenis pekerjaan memiliki ukuran dan terdapat angka yang menunjukkan ukuran itu, sehingga setiap orang selalu mengetahui seberapa dekat atau seberapa jauh mereka dari pencapaian tujuan, seperti pada lomba lari maraton tadi. Faktor ketiga adalah jadwal dan batas waktu. Setiap orang di perusahaan mengetahui dengan pasti apa yang perlu mereka capai dan bagaimana cara mengukur pencapaiannya dan kapan batas waktu pencapaiannya. Dengan kata lain, perusahaan terbaik menempatkan semua orang di perusahaan untuk menjadi pemenang. Setiap orang tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi pemenang. Mereka tahu dengan pasti apa yang harus dicapai dan mereka melakukannya. Saya katakan tadi 3+1. Yang keempat adalah penghargaan yang sangat tinggi untuk kinerja terbaik, dan ini disebut performance culture, yaitu budaya perusahaan yang mampu mendorong perusahaan untuk menunjukkan kinerja tinggi. Jika seseorang mencapai sesuatu yang melebihi kuota dan standar yang diharapkan, ia akan memperoleh bonus. Jika mereka melakukan pekerjaan besar, mereka akan mendapat bonus yang besar. Jack Welch menjadi Presiden General Electric dan memimpinnya selama 20 tahun. Ia meningkatkan penjualan perusahaan dari $5 juta menjadi $160 juta, menjadi salah satu perusahaan dengan keuntungan dan kesuksesan terbesar dalam sejarah. Segera setelah ia mulai bertugas, ia menerapkan performance culture. Dalam performance culture ini, seorang eksekutif puncak dengan pendapatan $500.000 per tahun untuk mengoperasikan sebuah divisi utama bisa mendapatkan $500.000 atau $1 juta bonus pada akhir tahun jika bisa melampaui pencapaian yang diharapkan. Sehingga semua orang di perusahaan ini, termasuk dan terutama orang-orang terbaiknya, setiap hari memiliki semangat yang menyala untuk mencapai angka itu. Untuk melampaui angka itu, terdapat 4 tingkat pencapaian yang ditetapkan. Pertama, tingkat rata-rata, average. Seseorang menyelesaikan tugasnya dan semua orang akan merasa senang. Kedua, tingkat sangat baik, excellent. Seseorang menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik dan pencapaiannya ini diakui oleh orang lain, sehingga untuk itu ia akan mendapat bonus mungkin 10% atau 20% gajinya. Ketiga, tingkat wow. Pada tingkat ini, seseorang bisa mendapat 2 kali gaji. Dan keempat, tingkat double wow. Pada tingkat ini, seseorang bisa mendapat 3 kali gaji. Semua orang di perusahaan itu berpikir tentang tingkat wow dan double wow. Semua orang ingin menang dan menang besar. Perusahaan ini muncul di surat kabar hampir setiap hari sebagai salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat, paling inovatif, industri paling berpengaruh dengan keuntungan tertinggi. Dan itu semua karena semua orang-orangnya memiliki mentalitas wow dan double wow.
Jadi, pemimpin yang baik akan membuat struktur pekerjaan sedemikian sehingga semua orang bisa menjadi pemenang sepanjang waktu. Setiap pekerjaan, bahkan pekerjaan kecil, dibuat sangat jelas dan dapat diukur, serta memiliki batas waktu pengerjaan atau alur waktu pengerjaan. Penemuan berikutnya, dalam Olimpiade dan dalam perlombaan besar, para peneliti ini menemukan bahwa rekor dunia terbaik dicapai di hadapan audiens terbesar. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa sekedar lari dan melintasi garis finish. Mereka butuh mendapat sorak-sorai penonton untuk menyalakan semangatnya. Maka, para eksekutif dan para manajer harus bisa menjadi pemandu sorak, pemberi semangat. Mereka harus memuji, mendorong, memberi penghargaan, menganggapnya sebagai pencapaian besar, maka orang-orang berhasil mencapai target. Bahkan ketika orang-orang hanya mencapai target kecil, seperti saya ceritakan sebelumnya, bahkan jika mereka mau memperoleh pemetaan pertama dengan pihak pembuat keputusan yang akan membawa pada penjualan yang baru akan dicapai 7 bulan kemudian, mereka harus menganggapnya sebagai sebuah pencapaian besar. Manajer bisa mengajak mereka makan siang bersama, mengumumkannya dalam rapat staf, dan memimpin tepuk tangan penghargaan untuk mereka. Si A mengerjakan ini minggu lalu, dan saya tahu itu sungguh tidak mudah. Kita tahu betapa sulit keadaan di lapangan. Mari beri tepuk tangan untuknya. Semua orang senang memberi tepuk tangan untuk rekan kerjanya, dan pada saat melakukannya, mereka akan berpikir, "Aku ingin mendapat tepuk tangan seperti ini juga." Orang yang mendapat tepuk tangan tidak sabar untuk menelpon ke rumah dan menceritakan kepada istri atau suaminya, "Hei kamu, tidak akan percaya apa yang terjadi pada diriku hari ini." Mereka mengingat tepuk tangan dan pujian serta dorongan yang mereka peroleh dari perusahaan. Mereka mengingatnya selama berbulan-bulan. Mereka mengingatnya sebagai pencapaian yang cemerlang. Mungkin kita berpikir sesederhana itu memang benar, dan perusahaan-perusahaan terbaik serta para pemimpin terbaik telah melakukannya. Inilah titik awal dari kepemimpinan yang melayani, yang akan segera kita bicarakan, yaitu tentang bagaimana membuat orang merasa penting, membuat orang merasa berharga, membuat orang merasa bermanfaat, membuat orang merasa bahwa mereka memiliki kontribusi vital bagi perusahaan. Semuanya berasal dari diri kita. Semuanya berasal dari cara kita memperlakukan orang. Beberapa tahun lalu, saya menulis sebuah buku bestseller berjudul Full Engagement. Buku ini ditulis berdasarkan fakta bahwa 65-67% pekerja saat ini tidak merasa terlibat penuh atau memiliki komitmen penuh pada perusahaan tempatnya bekerja. Mereka kemudian mencari pekerjaan yang lebih baik di perusahaan lain, menunggu dan mencari kesempatan untuk itu. Saya katakan, inilah tugas kita, menciptakan lingkungan di mana orang-orang merasa terlibat penuh, senang datang ke tempat kerja, dan enggan meninggalkan kantor. Dan ketika meninggalkan kantor, mereka pergi bersama rekan-rekan kerjanya, pergi ke bar atau restoran, dan di sana mereka masih membahas masalah pekerjaan dan bisnis perusahaan. Mereka terlibat secara total. Bisnis-bisnis yang memiliki lingkungan seperti itu memiliki produktivitas dari segi keuntungan 2 atau 3 kali lebih besar dibanding perusahaan yang orang-orangnya sekedar berangkat bekerja, mengerjakan tugas, dan pulang pukul 17.00 tanpa memikirkan soal pekerjaannya lagi setelahnya. Dan berkata, "Mari kita bicara tentang bagaimana pemimpin yang baik membantu orang lain memotivasi diri dengan menciptakan lingkungan di mana motivasi, kreativitas, dan kinerja tinggi bisa tumbuh dengan baik." Aku secara spesifik menumbuhkan budaya perusahaan yang mendukung. Ibu saya seorang kepala sekolah SMU yang memiliki budaya yang baik, sebuah kultur yang unik antar sekolah-sekolah SMU Katolik di wilayah Chicago. Dan saya kira itulah rahasia dari organisasi yang baik, adanya budaya yang dinamis.
Dan ini bukan sesuatu yang bisa diterapkan secara instan di sekolah atau organisasi lain. Dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengembangkannya. Hal-hal esensial apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah lingkungan yang memiliki keterlibatan penuh anggota-anggotanya? Hal-hal apa yang harus kita upayakan di lingkungan tempat para pekerja, kita atau anak-anak kita berada, yang akan membuat mereka bisa berprestasi cemerlang? Brian menjawab, beberapa tahun lalu, saya mendapat undangan untuk berbicara dari salah satu perusahaan terbesar dunia. Mereka mengatakan, sebelum Anda berbicara kepada para manajer kami, Anda harus mengetahui apa yang telah kami latih kepada mereka. Ini buku kerja kami. Buku kerja ini termasuk kategori sangat rahasia. Kami memperbolehkan Anda membaca buku ini selama akhir pekan ini, kata mereka. Tetapi Anda tidak diizinkan untuk mencatat, menyalin, atau menduplikasikannya dengan cara apapun. Anda harus mengembalikannya pada hari Senin. Maka saya akan meluangkan waktu untuk mempelajari program manajemen yang diuraikan di dalamnya. Tebalnya sekitar 300 halaman dan saya menghabiskan hari Sabtu dan Minggu saya sepenuhnya untuk membacanya. Perusahaan ini telah memiliki banyak cabang di seluruh dunia dan memiliki 120 tim yang bekerja dalam sistem operasionalnya di seluruh dunia, yang telah menghasilkan banyak hal yang luar biasa. Penurunan biaya produk paling kompetitif sebesar 80%, percepatan waktu pemasaran dari 1 tahun menjadi 6 bulan, peningkatan penjualan dan keuntungan secara dramatis sebesar 300% atau 400% atau 500%. Sungguh program manajemen yang patut dicontoh. Perusahaan ini telah memperkerjakan sebuah perusahaan luar untuk menentukan kesamaan yang harus dimiliki oleh tim kemenangannya, yaitu 120 tim yang bekerja dalam sistem operasionalnya di seluruh dunia, menyiapkan mereka untuk mengikuti program ekstensif seperti yang dipaparkan dalam buku kerja ini, dan mengajarkan formula kesuksesan yang terdapat di dalamnya kepada para eksekutif baru dengan potensi menjanjikan itu. Saya sangat terkesan membaca semua paparan dalam dokumen ini, sehingga ketika mengembalikannya, saya mengatakan, senang sekali jika saya bisa mengajarkan ini kepada audien bisnis saya. Mereka mengatakan, tidak bisa, ini sangat rahasia. Kami menghabiskan banyak uang sampai akhirnya bisa menemukan formula ini. Saya mengatakan, apa yang harus saya lakukan agar diperbolehkan? Mereka mengatakan, Anda bisa menulis surat kepada presiden perusahaan. Maka saya menulis surat kepada presiden perusahaan tersebut, dan saya mendapatkan balasan yang memperbolehkan saya untuk mengajarkan ide-ide ini, bukan keseluruhan prosesnya, melainkan ide-ide yang esensial untuk para pemimpin bisnis. Saya menjadi satu-satunya orang di dunia yang pernah diberi izin untuk mengajarkannya. Berikut 5 prinsip dalam proses yang luar biasa ini. Prinsip pertama adalah nilai-nilai bersama. Semua orang meluangkan waktu untuk mendiskusikan budaya perusahaan. Budaya selalu berbentuk berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Ketika IBM didirikan, mereka memulai dengan 3 nilai dasar. Maka, untuk perusahaan Anda, luangkan waktu untuk mendiskusikan nilai-nilai apa yang kita anut, apa yang kita percayai, dan kita dukung. Apa yang tidak bisa kita sepakati. Nilai-nilai itu, seperti kita bicarakan sebelumnya, bisa jadi sangat sederhana, bisa sesuatu seperti kejujuran dan integritas, produk dan layanan yang bermutu, layanan pelanggan yang unggul, penghargaan terhadap orang lain, keuntungan, dan sebagainya. Maka di perusahaan-perusahaan terbaik dalam studi ini, mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan itu akan meluangkan waktu melakukan pemungutan suara dan menghasilkan konsensus mengenai 3-5 nilai inti dalam bisnis mereka. Mereka mengatakan kita bisa mengubah produk, layanan pasar, penjualan, dan keuntungan, tetapi kita tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ini. Apakah semuanya setuju? Semua orang setuju. Jadi itulah prinsip pertama. Itulah jantung atau inti dari budaya sebuah bisnis. Menariknya, ada sebuah program di Amerika yang disebut Malcolm Baldrige National Quality Award.
Program ini dianalisasi oleh Malcolm Baldrige ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Ronald Reagan. Ia mengetahui adanya penghargaan Deming Prize di Jepang yang diberikan kepada perusahaan yang bisa memenuhi kriteria mutu terbaik di Jepang. W. Edwards Deming adalah orang Amerika yang menyebarkan ide tentang pengendalian mutu. Pada tahun 50-an dan 60-an, ia diabaikan di Amerika, sehingga ia pergi ke Jepang dan menyebarkan idenya di sana. Idenya telah mengubah kondisi ekonomi Jepang, menempatkannya pada posisi nomor 3 ekonomi dunia. Penghargaan tertinggi yang bisa diperoleh sebuah perusahaan di Jepang adalah Deming Prize. Pada tahun 80-an, Baldrige mengatakan bahwa Amerika harus memiliki hal yang sama, maka dibentuklah penghargaan Baldrige Award. Baldrige Award terdiri dari 30-40 halaman kuesioner, biasanya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaannya sebesar $350.000. Tim penilai akan datang dan berkeliling di perusahaan. Mereka akan berbicara kepada pelanggan, pemasok, dan staf di semua level. Mereka akan berbicara kepada para eksekutif. Mereka berbicara kepada orang-orang di pasar keuangan untuk mengetahui apakah benar perusahaan ini memiliki kriteria mutu tinggi. Salah satu pertanyaan yang mereka ajukan adalah nilai-nilai inti apa yang dianut perusahaan ini. Dan aturannya seperti ini, mereka harus bisa mengajukan pertanyaan kepada semua orang di semua level perusahaan dan orang tersebut harus berbicara dan bisa memberi jawaban secara langsung. Mereka akan menanyai para janitor di bagian gudang, nilai-nilai inti apa yang dianut oleh perusahaan. Para janitor ini harus mampu membuktikan dan mengatakan, nilai-nilai inti yang kami anut adalah kebenaran, integritas, mutu layanan, dan penghargaan individu. Jika tim penilai mengajukan pertanyaan kepada seseorang di perusahaan dan orang itu tidak mengetahui nilai-nilai perusahaan, mereka akan menolak aplikasi yang diajukan dan pembayaran yang telah diberikan sebesar $350.000 tidak dapat dikembalikan. Karena dengan demikian diketahui bahwa perusahaan itu bukanlah perusahaan dengan mutu tinggi. Ini baru titik awal. Jadi, prinsip pertama adalah nilai-nilai bersama. Prinsip kedua adalah tujuan dan sasaran bersama. Semua orang meluangkan waktu untuk berdiskusi, merencanakan, dan menyepakati apa tujuan mereka, bagaimana mengukurnya, kapan batas waktu pencapaiannya, dan apa yang diperlukan oleh setiap orang untuk mencapainya. Yang ketiga adalah rencana tindakan bersama. Mereka semua bersepakat mengenai siapa yang akan mengerjakan apa, kapan, dan standar apa yang diikuti, dan semua orang berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Semua orang setuju bahwa mereka akan memenuhi semua tanggung jawab mereka dan bahwa semua orang mengetahui apa yang dilakukan setiap orang lainnya. Langkah nomor 4 adalah tinjauan kinerja terus-menerus, baik secara internal maupun eksternal. Mereka akan meluangkan waktu bersama untuk mendiskusikan apa yang sedang kita kerjakan, bagaimana segalanya berjalan. Mereka selalu terbuka. Mereka akan mengatakan, kamu tidak melakukan ini, dan kamu bilang kamu akan menyelesaikan ini. Semuanya dilakukan secara terbuka dan apa adanya. Tidak ada politik, tidak ada pengotak-otakan. Jika seseorang mengatakan akan melakukan sesuatu, ia akan melakukannya. Nomor 5 adalah memimpin dengan teladan. Pimpinan tim adalah mereka yang disebut tipe pemimpin konduktor orkestra. Tidak seperti pelatih yang berteriak dalam memberi arahan. Tidak seperti perwira militer yang memberi perintah untuk mengarahkan bawahan. Tidak seperti profesor yang bekerja berdasar kesepakatan bersama koleganya. Pemimpin tipe konduktor orkestra harus memberi contoh tindakan dan menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Tugas mereka adalah membuat semua orang bisa melakukan tugas masing-masing. Mereka akan mengajukan pertanyaan, apa yang kamu perlukan untuk mengerjakan tugasmu? Apakah kamu memerlukan peralatan, personel, atau sumber daya tambahan? Apakah kamu perlu banyak waktu untuk menyelesaikannya? Apakah kamu butuh dana untuk melakukan perjalanan?
Manajer tim di sini melihat dirinya sebagai pemimpin yang membuat semua orang bisa melakukan pekerjaan masing-masing. Saya sudah mengajarkan 5 prinsip ini di banyak perusahaan di seluruh dunia, dan hasilnya sungguh menakjubkan. Mereka menemui saya kembali dan mengatakan, kami telah merevolusi bisnis kami. Tadinya kami pikir semua orang di perusahaan mengetahui nilai-nilai yang kami pegang, tetapi ketika kami mencoba mengajak mereka berbicara, tak seorang pun mengetahuinya. Kami pikir semua orang tahu apa tujuan dan sasaran perusahaan, tetapi ketika kami mengajukan pertanyaan secara spesifik, tak ada yang bisa menjawab. Mereka semua memiliki versi mereka sendiri-sendiri. Berikut adalah contoh yang saya berikan dalam seminar saya. Saya katakan ada aturan 3 dalam dunia kerja. Aturan ini menyatakan bahwa ada 3 hal yang jika kita lakukan akan memberi kontribusi pada 90% nilai pekerjaan kita. Semua hal lainnya hanya memberi kontribusi 10%. Karenanya, salah satu kunci sukses yang paling penting adalah mengerjakan 3 besar ini. Cara kita menentukan 3 besar itu adalah dengan mengajukan pertanyaan. Jika kita hanya bisa melakukan satu pekerjaan untuk bisnis kita sepanjang hari, mana yang akan menjadi hal paling penting yang akan kita kerjakan? Mana yang akan memberi kontribusi paling besar? Saya meminta orang-orang untuk memikirkan dan menuliskannya. Saya melanjutkan, nah, sekarang bayangkan jika kita hanya bisa mengerjakan 2 hal sepanjang hari. Apa yang akan menjadi kontributor nilai terbesar kedua terhadap bisnis dari diri kita? Kali ini memerlukan waktu lebih lama. Saya melanjutkannya lagi, jika kita hanya bisa melakukan 3 hal sepanjang hari, apa yang menjadi nomor 3? Aktivitas ini memerlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit, sampai semua orang bisa menemukan jawabannya. Saya katakan, hal selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah memeriksa dan memastikan bahwa apa yang kita pikirkan konsisten dengan apa yang dipikirkan atasan dan rekan-rekan kerja Anda. Banyak manajer akan mengatakan, ini 3 besar saya. Tetapi orang-orangnya mengatakan tidak, bukan itu. Itu bukan tugas Anda sama sekali. Tugas Anda yang ini, atau atasan Anda akan mengatakan misalnya, hal yang terpenting yang harus Anda lakukan adalah menemui klien-klien kunci kita secara rutin, secara tatap muka, tetapi itu tidak ada dalam daftar kerja Anda. Maka perjelaslah 3 besar kita, sampai semua orang setuju bahwa itu adalah pemikiran yang tepat dan bagus. Kemudian saya akan mengatakan kepada para manajer itu, sekarang saya ingin mengajak Anda melakukan permainan yang saya sebut pertahankan pekerjaan Anda. Sebelum Anda memutuskan bermain dengan saya akan memberitahu aturannya. Saya menjelaskan aturannya sebagai berikut. Saya akan meminta Anda menuliskan nama-nama orang yang harus melapor kepada Anda, bawahan, staf, atau tim Anda, dan saya akan meminta Anda menuliskan di samping nama-nama itu 3 hal paling penting yang bisa mereka lakukan, yang akan memberi kontribusi yang paling berharga dalam pekerjaan mereka. Setelah Anda selesai menuliskan semuanya, saya akan mengambil dan membawa daftar itu. Sementara Anda menunggu di sini, saya akan berbicara kepada para pekerja Anda, dan saya akan bertanya pada mereka apa 3 hal paling penting yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka di sini. Jika jawaban mereka dan jawaban Anda sama, maka Anda bisa. Dan berkata, mempertahankan pekerjaan Anda. Brian menjawab, mempertahankan pekerjaan Anda, saya katakan, apakah ada yang ingin bermain dengan saya? Saya telah melakukan ini kepada puluhan ribu manajer, dan saya tidak pernah menemukan orang yang mau melakukannya. Tak seorang pun mau melakukannya jika aturan permainannya seperti itu. Tetapi hal paling kejam yang bisa kita lakukan sebagai manajer adalah membiarkan orang-orang kita tidak mengetahui 3 hal paling penting yang harus mereka kerjakan, dan semuanya merasa baik-baik saja. Hal paling baik dan paling positif yang bisa kita lakukan adalah luangkan waktu setiap saat untuk memastikan semua orang tahu hal paling penting yang bisa mereka kerjakan. Saya meminta para manajer melakukan ini. Saat Anda kembali ke perjalanan nanti, adakan rapat mengapa saya ada dalam daftar gaji. Minta semua orang menuliskan 3 hal paling penting, aktivitas dan tanggung jawab primer mereka. Kemudian di bawahnya, minta mereka menuliskan 3 tanggung jawab sekunder mereka,
hal-hal yang mereka lakukan setelah selesai mengerjakan 3 besar. Kemudian, minta semuanya menghadiri rapat dan membawa fotokopi apa yang telah mereka tulis. Lalu pergilah dari meja ke meja, minta semua orang mendiskusikan pekerjaan teman-temannya yang lain. Misal, Julie mengatakan, menurutku ini 3 hal primer untukku, dan ini yang sekunder. Maka semua orang akan memeriksa daftar tersebut, mendiskusikannya, dan memberi komentar benar atau tidak. Itu bukan tugasmu, itu tugasku. Kadang ditemukan tumpang tindih, di mana 2 orang memikirkan hal yang sama sebagai tugasnya. Kadang ada tugas yang tak seorang pun menganggapnya sebagai tugasnya. Kadang ada kebingungan, di mana seseorang berpikir mereka seharusnya mengerjakan 2 tugas yang sama sekali berbeda. Kadang ada kontradiksi, di mana jika seseorang mengerjakan 1 tugas, ia tidak dapat mengerjakan tugas lain. Tugas Anda adalah menyelesaikan semua persoalan itu, sehingga pada saat keluar rapat nanti, semua orang sudah mengetahui 3 besar tugas mereka dengan jelas, beserta tugas kemudian beserta tugas sekundernya, dan bisa kembali ke pekerjaan masing-masing. Kemudian, keseluruhan bisnis perusahaan akan mengalami transformasi, seperti arus listrik yang menyebar ke segala arah. Selanjutnya katakan, baik, sekarang kita tentukan bagaimana mengukurnya, dan kapan batas waktu pengerjaannya. Pergilah lagi dari meja ke meja. Kadang kita bisa langsung bersepakat, kadang beberapa orang merasa bingung. Ada yang mengatakan, aku tidak tahu apakah aku bisa menyelesaikan dalam 1 minggu atau tidak. Aku tidak tahu kalau tugas ini ada batas waktunya. Atau yang lain mengatakan, tentu saja ada batas waktunya. Jika kamu tidak mengerjakan, semua hal lain di area ini akan terganggu. Semua orang akan mengumandangkan kata favorit. Kejelasan, kejelasan, kejelasan. Jika semua orang merasa ada kejelasan, mereka akan bahagia dan merasa memiliki motivasi. Karena dengan demikian kita telah memberitahu mereka inilah cara kalian untuk menang. Inilah cara kalian untuk menang dan kalian bisa menang setiap hari. Kalian bisa menang dengan menyelesaikan sebuah tugas besar. Dengan menyelesaikan sebuah tugas kecil, memulai dan menyelesaikan sebuah tugas besar, memulai dan menyelesaikan beberapa tugas. Hal ini secara dramatis mengurangi jumlah obrolan, waktu yang terbuang, mengecek email, karena kesenangan tidak dapat dari mengecek email, melainkan dari penyelesaian tugas. Tugas atasan adalah memastikan semua orang memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, lalu memberikan dukungan dan penghargaan. Tugas atasan adalah menjadi pemandu sorak di perusahaan, menjumpai setiap orang dan memberitahu mereka betapa baik pekerjaan mereka, memberi ucapan selamat, memberitahu mereka betapa hebat pekerjaan mereka dan betapa ia mengapresiasi mereka. Perbuatan seperti itu menaikkan standar dan juga semangat juang. Perbuatan seperti itu membuat orang antusias datang ke tempat kerja, karena mereka bisa memulai dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Harga diri dan rasa percaya diri mereka meningkat. Otak mereka mengeluarkan endorfin. Mereka merasa bahagia dan lebih kreatif. Mereka lebih ramah dan positif terhadap orang lain. Kami memiliki 30 orang pemasaran di perusahaan kami. Jika Anda masuk ke kantor kami, Anda bisa melihat semua orang bahagia. Mereka selalu terlihat tertawa, mereka selalu bercanda, mereka tersenyum, mereka sibuk, mereka berteman baik dengan satu sama lain. Mereka tidak menghabiskan waktu dengan mengobrol, tetapi mereka menggunakannya dengan rapat, di mana mereka berbincang satu sama lain dan berbagai ide. Spirit di kantor itu luar biasa, dan mereka menghasilkan penjualan dan keuntungan yang lebih besar dibanding yang pernah mereka impikan. Dan berkata, Brian, ada sebuah tipe kepemimpinan yang disebut dalam Alkitab dan Tao Te Ching, yang saat ini dipopulerkan oleh Robert G. Greenleaf, disebut sebagai kepemimpinan yang melayani. Tipe pemimpin yang baru saja Anda bicarakan mengingatkan saya pada peran ini, yang tujuannya melayani kebutuhan tertinggi para pekerja dan mengeluarkan energi dan potensi tersembunyi mereka, bukan malahan menghambatnya. Dan selagi hasilnya semua orang dalam organisasi kita bertumbuh, jadi mereka berperan memfasilitasi.
Tolong diskusikan tentang bagaimana bersikap melayani berbeda dengan menjadi budak, karena ini adalah perbedaan kunci. Kadang melayani pekerja berarti melaksanakan suatu arahan yang mungkin tidak disetujui pekerja dalam jangka pendek. Padahal hal itu yang sangat dibutuhkan oleh mereka dan organisasi. Tolong diskusikan tentang perbedaan kunci ini, agar orang tidak menganggap pemimpin yang melayani sebagai pemimpin yang lemah, sehingga mereka akhirnya tidak mengikuti arahannya dan bekerja sesuai keinginannya sendiri. Brian menjawab, sebagai orang yang mencoba bekerja di atas basis demokrasi dan konsensus. Mari semua terlibat bersama, kita semua setara. Orang seperti ini lebih peduli pada bagaimana membuat dirinya disukai oleh rekan kerja atau para pekerja ketimbang memperhatikan bagaimana cara mereka bekerja. Dari penelitian terhadap puluhan ribu bisnis, ditemukan bahwa gaya manajemen yang paling cocok, yang paling baik adalah apa yang disebut diktator baik hati atau benevolent dictator. Ungkapan ini muncul dari bertahun-tahun penelitian yang dilakukan William Reading. Ungkapan ini mengacu pada orang yang tahu benar manfaat apa yang ia katakan dari setiap orang, tetapi ia tetap seseorang yang baik hati. Ia memperlakukan orang lain dengan hormat. Ia selalu mengatakan tolong dan terima kasih. Seperti dinasihatkan seorang ibu kepada anaknya, ia tahu bahwa benar pekerjaan ini harus dilakukan. Ini tugasmu. Tugas ini harus diselesaikan saat ini. Aku akan memberi bantuan dan sumber daya apapun yang memungkinkan, tetapi ini adalah tugasmu dan tugas ini harus diselesaikan. Seseorang mungkin mengatakan, saya harus menyelesaikan pertandingan bola anak saya punya rencana belanja, dan saya ingin mengambil. Sang diaktor yang baik hati akan mengatakan, boleh saja, kamu bisa melakukannya setelah waktu kerja, tetapi tugas ini harus diselesaikan sekarang dan sesuai standar mutu ini. Apakah cukup jelas? Jika tidak bisa diselesaikan, kita sama-sama tahu kamu bisa meninggalkan tempat ini jika tugas ini tidak bisa diselesaikan pada waktunya. Kita bisa melihat setiap pelanggaran disiplin membawa pada pelanggaran disiplin lain. Setiap kelemahan dalam beberapa urusan dengan pekerja akan membawa pada kemerosotan perilaku semua orang. Jika seseorang bekerja keras untuk melakukan tugas dengan baik, tetapi kemudian ia mengetahui ada seseorang yang lain yang bisa membolos dan pergi main bola atau berbelanja, maka ia akan mengatakan, mengapa aku harus bekerja sedemikian keras? Mengapa aku tidak bisa sedikit santai? Orang yang kita bebaskan dari tanggung jawab yang harus dilakukan akan menjadi semakin manja, karena mereka tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa tegas kepada mereka. Orang lain yang bekerja keras menjadi kehilangan motivasi karena mereka tahu kerja kerasnya tidak membuat keadaan menjadi berbeda. Kita bisa bekerja semau kita dan tetap masih bisa mendapatkan penghargaan seperti yang didapat orang-orang yang tidak bekerja keras itu. Di perusahaan-perusahaan terbaik, semua orang tahu siapa yang menjadi pemimpin. Pemimpin tahu dengan baik apa yang perlu dilakukan dan cara melakukannya. Meski bersahabatan, mereka memberi dukungan. Mereka memberikan ucapan selamat dan terima kasih, bantuan dan segalanya. Tetapi mereka sama sekali tidak menjadi lunak jika berkaitan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengerjakannya dengan baik. Hanya dengan cara seperti itu, semua orang bisa merasa seperti pemenang. Kadang orang perlu dipaksa untuk menyelesaikan tugas mereka atau perlu didorong dan dibujuk. Tetapi hanya dengan cara seperti inilah mereka bisa memberikan kontribusi penuh kepada perusahaan. Dan setelahnya mereka merasa bangga dengan dirinya. Mereka merasa bahagia dan mereka tertawa. Sebuah studi dilakukan pada puluhan ribu pekerja dengan mengajukan pertanyaan, siapa alasan terbaik yang pernah Anda miliki? Pertanyaan kedua yang diajukan adalah kualitas apa yang ada padanya yang menjadikan dia atasan terbaik yang pernah Anda miliki. Ini mengajukan dua kualitas, 2K. Yang pertama, kejelasan. Aku selalu tahu apa yang diinginkan atasanku untuk kulakukan. Apa yang diinginkan sudah jelas. Aku selalu membuat jelas apa yang perlu diinginkan, kapan, dan dalam memperlakukan aku sebagai seorang manusia.
Di samping sebagai seorang pekerja, atasanku selalu bertanya tentang diriku dan peduli tentang keadaanku dan keluargaku. Jadi dua kualitas itu adalah kejelasan dan kepedulian. Buatlah jelas segala yang perlu dilakukan, jadilah orang yang bersahabat, suka menolong, suka memberi dukungan dan peduli kepada para pekerja kita. Dan berkata, adakah para pemimpin terkenal yang menurut Anda bisa menjadi contoh yang baik untuk pendekatan diktator baik hati ini? Brian menjawab, tentu saja, para eksekutif seperti Jack Welch, mereka mengatakan bahwa Andre Grove adalah salah satu orang paling keras dalam pekerjaan di bidang apapun. Ia selalu taat aturan. Ia mengatakan apa yang ia pikirkan adalah apa adanya. Orang senang bekerja padanya karena ia tidak bisa membuat mereka mengeluarkan potensi terbaiknya. Tak ada omong kosong. Ia bisa memancing orang jika orang tersebut tidak melakukan persiapan, mengerjakan riset, atau menyelesaikan tugasnya. Dan orang yang bekerja padanya mengatakan bahwa mereka tumbuh dan dengan semakin kompeten. Mereka merasa lebih bahagia ketika bekerja pada Andre Grove dibanding pada pekerjaan lain apapun yang pernah dimilikinya. Orang-orang mengatakan, tapi dia atasan yang sangat tidak menyenangkan. Poin kritisnya adalah bahwa ia menjadikan segalanya sehingga orang-orang yang bekerja padanya selalu bisa menjadi pemenang. Dan ia sendiri menyatakan bahwa orang-orang yang bekerja padanya memang pemenang. Ia mengarahkan orang untuk mendapatkan hasil yang melampaui apapun yang pernah mereka kerjakan, sehingga mereka menang, dan kemudian ia akan memberikan banyak pujian. Ia akan memberi mereka bonus dan lainnya. Salah seorang pemimpin yang luar biasa saat ini, dan ini sungguh mengejutkan, adalah Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Usia Mark sekitar 32 tahun, dan ia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Berikut sebuah kisah fenomenal tentangnya. Mark memiliki rasio pertanyaan terhadap jawaban sebesar 5:1. Ia selalu mengajukan pertanyaan. Ia tidak berbicara, menceramahi, mengatakan, memberi perintah, kerjakan ini, atau menguliahi. Ia selalu mengajukan pertanyaan. Dan lebih baik kita memiliki jawabannya. Ia akan mengajukan pertanyaan lain dan pertanyaan lanjutan, dan pertanyaan lanjutan lain. Ia akan membantu orang untuk memperjelas tentang siapa dirinya, apa pekerjaannya, dan apa yang diharapkan bisa dikerjakan olehnya. Saat ini Mark melakukan inovasi dalam serangkaian bidang lainnya. Ia memperoleh kekayaan luar biasa. Uang yang luar biasa banyaknya yang dimiliki Facebook, dan ia menginvestasikannya dalam inisiatif-inisiatif baru untuk membantu orang untuk mewujudkan sesuatu, untuk memperbaiki komunikasi, dan ia melibatkan ratusan ribu orang dalam mengerjakannya. Dan semua orang yang bekerja di Facebook merasa sangat senang dengan pekerjaannya, sebagaimana juga orang-orang yang bekerja di Apple, di Microsoft, dan di Google. Google secara konsisten dianggap sebagai salah satu perusahaan tempat bekerja paling baik di dunia, bukan karena orang boleh duduk santai dan tidak mengerjakan apapun, tetapi karena semua orang fokus pada pencapaian hasil. Ketika mendapatkan hasil, kita merasa hebat. Ketika mendapatkan hasil, rekan kerja kita menghargai kita. Kita mendapat promosi dan mendapat bayaran lebih. Ketika seseorang mengatakan, aku bekerja di Google, itu adalah salah satu pengakuan tertinggi yang bisa ia miliki. Karena Google menetapkan standar yang tinggi. Jika ia bekerja di Google, ia pasti punya potensi yang sangat baik, atau di Apple, atau di salah satu perusahaan ini. Jadi, atasan yang baik memiliki standar yang tinggi. Mereka bekerja keras, pekerjaannya harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Mereka memberi pekerjaan pengharapan, pujian, pengakuan, waktu libur, permainan pingpong, dan makanan gratis. Tetapi semuanya berkaitan dengan pemenuhan tugas sehingga para pekerjanya bisa merasa seperti pemenang. Dan berkata, saat ini kita berada pada dunia yang sangat berbeda dari dunia kita 25 tahun lalu dalam hal struktur tempat kerja dan jam kerja.
Orang memiliki lebih banyak waktu fleksibel atau bisa bekerja dari rumah. Ada banyak jenis tempat kerja berbeda. Ambil contoh Google, dengan sofa dan lingkungan kerja yang sangat terbuka yang tidak akan sesuai jika diterapkan di perusahaan lain. Ada banyak diskusi tentang tipe-tipe generasi milenial yang tidak menyukai tempat kerja yang terstruktur yang dulu populer di era baby boomer. Perusahaan terjadi sepanjang waktu. Menurut Anda, seberapa fleksibel sebaiknya seseorang pimpinan dalam membentuk kebijakan dalam lingkungan tempat kerja? Apakah bentuk kebijakan dan lingkungan tempat kerja bisa sangat berpengaruh? Atau apakah pada akhirnya, seperti Anda katakan, semuanya hanya soal hasil yang dicapai? Apakah selama hasilnya ada, kita tidak perlu memikirkan cara untuk membuat hasilnya terlihat bagus? Brian menjawab, banyak perusahaan sekarang mengizinkan para pekerjanya untuk memilih jam kerjanya. Tetapi ini hanya berlaku di perusahaan dengan tingkat kepercayaan tinggi, perusahaan di mana orang-orangnya telah dipilih dengan sangat hati-hati, dan mereka diberi kesempatan untuk kinerja. Banyak orang sekarang memilih jam kerja mereka sendiri. Apakah ia ingin datang awal? Sebagian orang ingin mulai bekerja, katakanlah pada pukul 6 dan pulang pada pukul 16 untuk menjemput anak. Apakah ia ingin datang terlambat? Mungkin yang lainnya ingin pulang lebih siang untuk mengerjakan sesuatu yang lain dan kembali ke tempat kerja untuk bekerja sampai pukul 20.00 atau 21.00. Tetapi kuncinya, orang hanya bisa melakukan ini pada para pekerja yang memiliki tanggung jawab tinggi, dan nyatanya 90% pekerja memiliki tanggung jawab tinggi. Jika wawancara dan pemilihannya dilakukan dengan hati-hati, ada sekitar 10% pekerja yang tidak bisa diberi kebebasan seperti ini, karena mereka akan menyalahgunakannya. Orang seperti itu lebih baik segera disingkirkan. Yang saya bicarakan tadi adalah perusahaan saya. Dengan jumlah pekerja 30 orang, jika seseorang tidak sesuai dengan tidak memiliki tanggung jawab tinggi. Selesaikan pekerjaanmu kapanpun, akhir pekan atau malam hari, kapan saja. Keluarkan ia secepatnya. Karena orang seperti itu ibarat sebuah apel busuk dalam sekeranjang apel. Aturan yang berlaku adalah semua orang tahu segala hal. Jika ada sebuah apel busuk, semua orang tahu bahwa orang itu tidak bertanggung jawab. Maka perusahaan-perusahaan yang baik akan menyingkirkan orang seperti itu dengan cepat. Kami punya semboyan, angkat dengan hati-hati dan cermat, pecat yang tidak sesuai dengan cepat. Dan berkenaan dengan generasi milenial, generasi X, dan lainnya, mereka ingin lebih terlibat dalam pekerjaan mereka. Artinya apa? Kembalilah pada aturan 5 besar. Pertama, nilai-nilai bersama. Semua orang mengetahui nilai-nilai yang dianut dan diyakini organisasi, dan mereka meyakini penuh nilai-nilai itu. Jika mereka tidak meyakini penuh atau menyetujui sepenuh hati nilai-nilai ideal seperti kejujuran, integritas, menghargai orang lain, kualitas, dan layanan, maka ini bukan tempat yang tepat untuk mereka. Meyakini sepenuh hati tidak sama dengan mengatakan, baiklah, aku akan mengikuti nilai-nilai itu. Jika masuk di dalamnya, libatkan diri kita sepenuhnya, atau tidak sama sekali. Yang kedua, tujuan dan sasaran bersama. Dan ini harus didiskusikan. Tujuan dan sasaran bersama tidak diumumkan oleh atasan seperti dulu, melainkan didiskusikan bersama. Ini yang perlu kita kerjakan. Ini keseluruhan tujuannya. Ini bagian-bagian yang berbeda dari tujuan kita. Bagaimana sebaiknya kita memulai untuk bisa mencapai tujuan ini? Semua orang terlibat penuh. Salah satu konsep manajemen yang sangat baik adalah orang-orang berkomitmen pada pekerjaan sampai pada tahap di mana mereka memiliki kesempatan untuk mendiskusikannya. Jika atasan memberi tugas dan mengatakan, "Tolong kerjakan ini," komitmen pekerja akan sangat rendah karena pekerjaan itu bukan tugas mereka, melainkan tugas atasan. Posisi pekerja hanya membantu, tapi jika atasan mengatakan, "Pekerjaan ini harus diselesaikan," menurutmu bagaimana sebaiknya kita mengerjakannya? Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Atasan melibatkan pekerja dalam sebuah diskusi. Ketika para pekerja meninggalkan tempat diskusi, atasan telah mengalihkan kepemilikan pekerjaan dari dirinya kepada para pekerja.
Para pekerja selanjutnya akan mengambil tanggung jawab penuh sehingga tidak akan mengecewakan atasan. Yang ketiga adalah rencana aksi bersama. Semua orang selalu saling membicarakan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan yang berkaitan dengan tugas atasan, sehingga semua orang tahu tugas tiap orang dan mereka bisa terus menghindari tumpang tindih dan terabaikannya suatu pekerjaan, sehingga semua orang mengetahui tugas spesifik mereka dengan jelas dan bagaimana mengukurnya serta kapan harus selesai. Kemudian mereka melakukan evaluasi terus-menerus terhadap produk dan layanan mereka, terhadap cara mereka bekerja sama, juga tim dan rapat-rapat mereka. Mereka secara konstan mengatakan bagaimana kita mengerjakan ini. Terakhir, pimpinan mengarahkan tindakan. Pimpinan berarti ada di depan. Pemimpin menerima tanggung jawab untuk menjadi contoh, menjadi panutan, dan membantu orang lain. Pemimpin setiap saat berkeliling dan mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Apakah Anda memerlukan sesuatu? Apakah semuanya berjalan baik-baik saja? Apakah Anda merasa beban Anda terlalu banyak? Apakah Anda bisa memanfaatkan bantuan untuk menyelesaikan sebagian pekerjaan? Mungkin saya memberi Anda terlalu banyak tugas untuk diselesaikan dalam waktu terlalu singkat. Pemimpin selalu berada bersama para pekerjanya, mendukung semua orang sehingga semuanya merasa bahagia. Semua orang merasa sebagai bagian dari sebuah tim besar. Semua orang merasa didengar. Semua orang merasa berpartisipasi. Dua kualitas paling penting dari perusahaan-perusahaan besar menurut website A Great Place to Work. Yang pertama adalah kepercayaan. Ada tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di lingkungan kerja. Semua orang saling percaya satu sama lain, sehingga mereka bisa bersikap spontan, bahagia, dan saling berbagi ide. Yang kedua adalah semua orang merasa memiliki segala pengetahuan yang diperlukannya. Mereka merasa selalu memperoleh informasi terbaru. Mereka tahu semua yang terjadi dalam bidang bisnis yang dikerjakannya. Tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada pembedaan, tidak ada hal yang sifatnya rahasia. Semuanya terbuka lebar. Inilah dua hal paling penting yang bisa dibawa oleh seorang manajer ke lingkungan kerja untuk semua pekerja di semua tingkatan, dan terutama untuk para pekerja generasi milenial dan generasi X. Dan berkata, adakah satu pembahasan kunci terakhir yang bisa Anda berikan terkait kepemimpinan yang efektif? Brian menjawab, mungkin hal paling penting yang pernah saya pelajari mengenai kepemimpinan adalah hal yang saya peroleh dari Drucker. Ia pernah ditanya apakah pemimpin dilahirkan atau dibentuk. Ia memberi jawaban, ada pemimpin yang dilahirkan tetapi jumlahnya sangat sedikit, sehingga secara keseluruhan tidak menyumbangkan perbedaan. Pemimpin itu dibentuk. Pemimpin membentuk dirinya sendiri. Mereka membentuk dirinya sendiri menjadi pemimpin, dan semua orang bisa mengembangkan dirinya menjadi pemimpin. Pemimpin adalah orang yang menerima tanggung jawab atas hasil. Jika kita menerima tanggung jawab atas hasil, kita bisa menjadi seseorang pemimpin tanpa pengikut. Tetapi jika kita menerima tanggung jawab atas hasil, dan hasil yang kita peroleh menjadi tempat bergantung bagi banyak orang, kita akan segera mendapati orang-orang yang mau bekerja sama dengan kita untuk membantu kita memperoleh hasil yang lebih banyak. Tugas kita adalah menjadi faktor penggali sehingga bisa memperoleh hasil yang lebih besar. Maka, ketika kita diberi asisten untuk membantu pekerjaan kita, bekerja samalah dengan mereka dan dapatkan hasil yang lebih banyak. Bertahun-tahun lalu, seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya, saya bekerja pada seseorang yang memulai dari awal pada sebuah perusahaan internasional. Ia sangat baik dalam bekerja sama dengan orang lain, sehingga ia diberi seorang asisten dan kemudian asisten kedua. Ketika saya bekerja padanya, ia memiliki 10.000 staf, dan semua stafnya mengatakan ia adalah atasan terbaik yang pernah saya miliki sepanjang hidup saya.